Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Yang ketiga, apa pentingnya kita belajar kristologi? Pentingnya kita belajar kristologi ini supaya kita bisa menjelaskan kepada mereka penyimpangan-penyimpangan agamanya yang disebutkan dalam Al-Quran surat 5 ayat 41, yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'i. Ajaran mereka sudah menyimpang. Kitab suci mereka sudah dikarang, sudah ditulis dengan tangan mereka sendiri. Kita bisa buktikan dengan tuduhan Al-Quran ini. Jelas Bapak Ibu? Jelas nggak kira-kira? Baik, semua pakai dalil. Berikutnya, apa pentingnya kita belajar kristologi itu? Pentingnya kita belajar kristologi agar kita umat Islam mampu mendudukkan iman yang tepat terhadap kitab-kitab suci yang terdahulu. Bukankah di dalam agama kita ada rukun iman? Ada berapa rukun iman kita, Pak? Ada berapa rukun iman kita? Ada 6. Salah satunya apa? Wajib beriman kepada kitab-kitab suci yang terdahulu. Allah katakan apa? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. 5 itu wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Di dalam ayat itu 5 disebutkan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada para nabi. Jadi salah satu ruknun min arkanil iman itu adalah al-imanu bi kitabillah atau bi kutubillah. Iman kepada kitab-kitab Allah, kepada Taurat, kepada Zabur, kepada Injil. Jadi kita wajib beriman. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, kitab-kitab yang terdahulu itu Taurat, Zabur, Injil itu ada di sini. Pertanyaannya, apakah kepada Taurat, Zabur, dan Injil yang tertera di sini kita arahkan iman kita atau tidak? Ayo, gimana jawabnya? Pak, kita wajib percaya kepada apa? Taurat, Zabur, Injil. Kebetulan tiga-tiganya ada di sini. Apakah kepada Taurat, Zabur, Injil yang ada dalam Alkitab ini arah keimanan kita atau tidak? Gimana jawabnya? Tidak. Lalu gimana yang benar? Kira-kira masih ada nggak Taurat yang asli, Zabur yang asli, Injil yang asli? Tidak ada lagi. Jadi bagaimana mendudukan iman yang tepat terhadap kitab-kitab terdahulu? Kita akan mengatakan keimanan terhadap kitab-kitab terdahulu itu hanyalah sebatas kita percaya tentang eksistensinya, keberadaannya. Bahwa dulu Allah pernah menurunkan Taurat, dulu Allah pernah turunkan Zabur, dulu Allah pernah turunkan Injil. Tapi 3 kitab suci ini sudah menyimpang dari kebenaran. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadi. Mereka sudah rubah-rubah kitab suci itu dari tempatnya. Jelas tidak? Itu kita belajar kristologi pentingnya. Yang berikut, apa pentingnya kita belajar kristologi? Kita penting belajar kristologi itu mengimbangi tokoh-tokoh Kristen yang mempelajari Islamologi. Saya dulu sebelum masuk Islam belajar dulu Islamologi. Dengan belajar Islamologi kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa pentingnya kita belajar kristologi? Saya persingkat aja. Pentingnya kita mempelajari kristologi dalam rangka menangkal gerakan-gerakan
pendangkalan akidah dan pemurtadan. Kan sekarang ini gencar tuh pemurtadan, betul nggak? Kristenisasi di mana-mana. Kalau kita sudah menguasai kristologi, datang misionaris ke rumah kita, dengan senang hati kita didatangi misionaris. Silakan saudaraku masuk. Ini jadi korban baru nanti. Tadinya dia mau mengorbankan kita. Nah, dia tanpa kita undang datang ke rumah kita. Wah, udah kelihatan pakai salib dia datang. Masuk. Ini makanan saya nih. Kenapa? Karena kita sudah tamat belajar kristologi. Didatangi Kristen begitu kan lumayan tuh. Bukan dia memurtadkan kita, tapi kita memurtadkan dia dari agamanya. Betul nggak? Nah, tapi kalau orang tak punya bekal, diusir sama dia, ketakutan. Nanti ini. Nah, gitu kan? Tapi kalau kita sudah punya bekal, disuruh masuk. Bila perlu berapa orang kalian? Tambah, masuk. Nanti dijamu makan. Masuk. Barulah kita discuss di situ. Nah, kita masukkan dia ke dalam Islam kita. Betul tidak? Jadi itu penting kita belajar kristologi, menangkal semua gerakan-gerakan pendangkalan akidah, pemurtadan yang sekarang banyak. Orang-orang liberal mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Itu kita bantah dengan ilmu ini. Jelas? Saya persingkat. Apa pentingnya kita belajar kristologi? Pentingnya kita belajar kristologi itu dalam rangka kita menjalankan perintah Allah dalam surat 29 ayat 46, yaitu perintah untuk selalu berdialog dengan mereka. Kata Allah, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu debat orang-orang ahli kitab itu terkecuali dengan cara yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah dalam Al-Qur'an untuk selalu berdialog dengan mereka. Yang berikut, apa pentingnya kita belajar kristologi itu? Dan kenapa hanya kristologi yang kita pelajari? Kok kita tidak belajar Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto segala macam? Karena dalam hadis tadi Rasul hanya perintahkan sahabat mempelajari bahasa Ibrani saja, yang notabene itu bahasanya Alkitab, bahasanya Injil, bahasanya Taurat, bahasanya Zabur, itu menggunakan bahasa Hebrew. Dan kitab suci itu sumbernya dari Tuhan tadinya. Kalau Weda, Tripitaka, Talmud, tidak ada hubungannya dari Tuhan sama sekali. Betul tidak? Nah, baik. Sekarang apa tujuan kita belajar kristologi? Tujuan kita belajar kristologi yang pertama, untuk membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa kitab suci mereka orang Kristen itu sudah menyimpang dari kebenaran. Seperti dalam surat Al-Baqarah 79 dan surat Ali Imran ayat 78 yang bunyi tadi, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Ada tuduhan dari Al-Qur'an bahwa kitab suci kamu sudah menyimpang. Dengan ilmu ini bisa kita buktikan sama dia. Ini bukti-bukti penyimpangan daripada kitab sucimu itu. Ya, oke, berikut. Apa tujuan kita belajar kristologi? Ya, tujuannya tadi sudah sampaikan adalah untuk menjalankan perintah Allah dalam surat 3 ayat 64 itu, yaitu perintah untuk berdakwah secara khusus kepada orang Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, apa tujuan kita belajar kristologi ini? Tujuannya dalam rangka memantapkan iman Islam kita ke dalam, bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar, yang Allah katakan innad dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apa ghairu dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'a wa karaha wa ilaihi ruja'un. Kita bisa buktikan bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Setelah kita mantap belajar ini, sudah ada perbandingan sama kita. Saya sudah tamat belajar ini. Tidak ada apa-apanya ini. Ternyata memang Islam itu yang benar. Sampailah kita kepada kesimpulan itu, sehingga mantap iman kita ke dalam. Betul? Kenapa? Ada pembanding. Yang kayak begini mah gak ada apa-apanya ini. Mau ngapain ini? Gak tertarik ini. Kan gitu. Mantaplah iman kita. Betul? Nah, yang keempat, apa tujuan kita belajar kristologi? Tujuannya agar kita mampu menyelamatkan anak-anak kita, generasi kita
dari ancaman pemurtadan yang kata Allah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kapanpun orang Yahudi dan Nasrani itu, kata Allah, tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin sampai umat Islam ini sudah murtad, keluar dari agamanya. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaru hasadan min indi anfusihim. Ya, sebagian besar orang-orang Yahudi dan Nasrani itu berusaha memurtadkan umat Islam dari agamanya setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang sudah mantap belajar kristologi tidak akan mempan dakwah mereka untuk memurtadkan kita umat Islam. Betul? Nah, terakhir, apa tujuan kita belajar kristologi itu? Dalam rangka mempersiapkan umat kita, generasi kita menghadapi ghazwil fikri, perang pemikiran yang begitu dahsyat belakangan ini, ya, yang semakin meningkat intensitasnya seiring dengan merebaknya arus globalisasi informasi yang dilancarkan oleh 3 serangkai musuh-musuh Allah, yaitu Yahudi, musyrik dan Kristen, melalui berbagai macam produk ideologi mereka seperti kapitalisme, komunisme, liberalisme dan pemikiran-pemikiran lainnya yang dibungkus dengan paham dengan gaya bahasa eufemis, yaitu penghalusan. Istilahnya apa? Apa namanya? Mengikuti Natal bersama itu adalah toleransi. Nah, itu bahasa mereka. Natal bersama adalah toleransi. Tidak. Natal bersama itu bukan toleransi, tapi tololisasi. Apa Pak? Bahasa apa itu? Saya pun tidak tahu, asal ngomong aja ini. Masa Natal bersama katanya toleransi? Bukan toleransi, tapi tololisasi. Pembodohan umat. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Jelas tidak? Nah, ini kita tujuan untuk apa kita belajar kristologi itu. Nah, ini baru saya antarkan kepada jamaah sekalian adalah kerangka berpikir dulu. Kerangka berpikirnya dulu. Jangan saya kemarin di Padang Pak, di Padang. Saya langsung ceramah kristologi, belum saya antarkan begini, datang pengurus bawa pentungan. Bawa pentungan. Haram bicara Alkitab Injil dalam masjid, haram. Mau digebukin saya. Saya baru sadar, iya ya, saya juga yang salah. Kenapa saya langsung bicara Injil? Belum saya antarkan dulu apa ahamiyahnya, apa pentingnya, apa tujuannya. Saya mikir, oh iya yang salah saya. Nah gitu kan. Dia nggak salah, kenapa? Dia membela Islam. Jangan, kenapa baca-baca Injil dalam masjid? Betul juga saya pikir. Nah tapi kalau sudah diantarkan dulu apa pentingnya, apa tujuannya, oh ternyata memang Al-Quran kita 10% paling tidak membahas agama terdahulu, membahas Injil, membahas Taurat, membahas Zabur. Oh, berarti kita mau nggak mau harus mempelajari agama mereka. Nah, begitu kan? Nah, terus pertanyaannya, ilmu kristologinya mana? Udah saya siapkan banyak di sini materinya, tapi waktunya tidak memungkinkan. Nanti sore. Ini saya antarkan dulu. Nanti sore kita bahas ini menjelang berbuka. Dari jam berapa Ustaz? Boleh, jam 4:30. 4:30 habis asar. Kira-kira siap enggak? Nah, nanti kita materi intinya kristologinya itu. Ini kita antarkan dulu dengan apa namanya? Hasilnya ya. Ini hasil-hasil apa namanya? Dakwah saya menggunakan ilmu-ilmu begitu. Kita banyak mengislamkan orang-orang apa namanya Nasrani itu. Ini pengislaman semua ini. Nah, nanti saya jelasin ya. Ya ini kita Islamkan semua, saya bawain dari NTT ini. Ini yang saya minta mensyahadatkan ini Duta Besar Saudi ini. Ya, ini pengislaman semua ini. Saya bawain dari NTT sana, dari Nias. Nih semua. Nah, kita Islamin. Kemudian kita bina, kita pesantrenkan di pesantren mualaf yang saya bina itu. Nah, sekarang kita kader jadi dai-dai semua.
Jadi saya pergi ke pelosok-pelosok untuk berdakwah, mengajak mereka dengan teknik-teknik dakwah yang saya lakukan tadi. Itu tidak berkutik mereka Bapak Ibu ya. Ini apa namanya ya, banyak sekali lah. Jadi alhamdulillah saya menjadi anggota tetap. Jadi kita di dunia ini ada namanya perkumpulan ulama-ulama sedunia yang fokus dakwahnya kepada orang non-muslim. Alhamdulillah di seluruh dunia itu ada 125 ulama yang tergabung. Saya dari Indonesia mewakilinya. Kita sudah ada sering pertemuan namanya Al-Multaqa Al-Ulama Al-Alami, pertemuan ulama sedunia, ulama-ulama yang fokus dakwahnya kepada orang non-muslim. Kadang kita jumpa di Kuwait, kadang kita di Istanbul, di Turki. Itu setiap tahun kita berkumpul membahas, mempresentasikan hasil-hasil dakwah kita di negara masing-masing. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini penting karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan kami berdakwah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tinggal di hutan, yang tinggal di pelosok-pelosok sana, jangan kita diamkan mereka. Kita harus dakwah, ajak. Maka kayak masjid-masjid Ar-Rahmah yang besar kayak begini harus punya program mengutus dai ke daerah-daerah. Ya, siapkan anggaran dai yang terjun ke daerah-daerah. Itu penting sekali. Ya, supaya kita nanti di akhirat tidak diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dana yang kita siapkan untuk dakwah ke daerah-daerah. Jadi nggak perlu kita, ada ustadz di kader yang sudah menguasai kristologi. Ustadz, antum pergi ke sana dakwah. Kami tanggung semua, tiket Anda pulang pergi. Ya, keluarga Anda kami kasih jaminan makan. Anda paling tidak sebulan dakwah di sana, harus ada hasilnya. Anda bawa anak-anak di sana. Wah, kan itu mantap itu. Karena orang Kristen pun praktek kayak begitu. Ya. Jadi saya menggerakkan hal yang begini di Jakarta. Saya baru pulang dari Gontor kemarin, melatih 2.400 calon-calon alumni Gontor yang kelas 6. Saya kasih, wah mereka senang banget. Wah, ini bagus ini ilmu ini. Mereka udah mau tamat Gontor nih. Kebetulan saya juga punya pesantren. Di samping pesantren mu'alaf, saya bikin juga pesantren modern yang konsisten menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini baru masuk tahun ketiga. Santrinya baru 230. Ya, saya ingin kader mereka ini menjadi juru-juru dakwah yang handal. Bukan hanya di Indonesia, mereka kita terbangkan ke berbagai negara. Karena sekarang ini sedang terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Saya baru tadi malam ditelepon dengan Amerika. Alhamdulillah nanti Idul Adha ini saya khutbah lagi di Amerika, di LA nanti. Jadi kita membawa misi dakwah Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau bisa Masjid Ar-Rahmah, masjid-masjid yang besar kayak di sini As-Salam, Namirah, apa namanya itu siapkan anggaran-anggaran khusus untuk mengkader dai-dai internasional. Mereka dikursuskan bahasa Arab, kursuskan bahasa Inggris, kursuskan kristologi. Anda wah itu pahalanya pengurus masjid dan jamaah itu luar biasa besarnya itu. Betul nggak? Kita punya kemampuan dalamnya itu. Daripada kita simpan-simpan uang itu, mending gunakan untuk berdakwah. Betul? Seperti Masjid Joko Karya di Jogja itu, laporannya selalu 0, 0, 0, 0 laporannya tiap minggu. Kenapa? Karena uang itu digunakan semua buat kemaslahatan umat Islam dan dakwah kita. Itu baru paten, dia punya visi membangun Islam ini. Betul nggak? Harus begitu. Karena masjid Pak paling gampang ngumpulin uang. Ini sekarang aja. Coba kalau sudah 0 ini Ar-Rahmah misalnya. Sekarang kita minta uang. Oh bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita bulan ini akan bayar listrik 10 juta. Kira-kira mau nyumbang nggak Bapak Ibu? Hari ini selesai 10 juta itu, betul nggak? Nggak ada kesulitan kita. Tinggal pengurus itu visioner apa tidak? Punya visi membangun Islam apa tidak? Nah, kita bukan hanya membangun di sekitar sini aja di komplek ini, tapi kita jauh jangkauan kita. Bagaimana Muslim yang di NTT sana, bagaimana Muslim yang di Papua sana, kita pikirkan. Bagaimana orang non-Muslim sana supaya sampai dakwah kita kepada mereka. Betul tidak? Saya Pak bukan enak-enak di kota, saya pergi ke NTT sana, ke pelosok-pelosok, saya pergi berdakwah itu. Ya, datang ke pelosok-pelosok, ya, dengan membawa misi kita. Alhamdulillah banyak sekali orang tua di sana menyerahkan kepada saya anak-anaknya untuk saya islamkan dan saya didik menjadi orang yang berguna. Alhamdulillah ada yang saya kirim ke Timur Tengah dan mereka pintar-pintar. 4 tahun Pak lulus LC. Tahu LC enggak? LC itu apa tahu? Langsung ceramah.
Nah, itu LC langsung ceramah 4 tahun lulus. Ya. Jadi sebenarnya mudah mempelajari Islam itu. Nah, mereka ini jadi ujung tombak dakwah kita. Jelas, Pak? Jelas tidak? Nah, nanti sore kita bahas lanjutannya tentang kristologi.